Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah perancang dan pengembang kurikulum yang akan membawakan materi tentang prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Maya Istiaji MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membawakan materi kali ini. Kelompok kami beranggotakan sebanyak 6 orang yang terdiri dari Eka Nurwahyuni, Gilang Satyo Aji, Indah Najemi Fajar, Maulidi Rahman, Muhammad Farhan Azhari, Suratun Makfiroh, dan saya sendiri Viana Maulida. Pembahasan dalam materi kali ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian prinsip efektif. Yang kedua, efektivitas mengajar guru. Yang ketiga, efektivitas belajar siswa. Yang keempat, implementasi prinsip efektif dalam dunia pendidikan. Dan yang kelima, rumusan prinsip relevansi dan implementasinya di sekolah. Yang pertama, pengertian prinsip efektif. Prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum mengacu pada tujuan kurikulum yang ingin dicapai. Meskipun kurikulum tersebut mudah dan sederhana, namun keberhasilan dalam pencapaian tujuan tetap harus diperhatikan, baik keberhasilan dari segi kuantitas maupun kualitas. Keberhasilan kurikulum yang dikembangkan itu sendiri akan mempengaruhi keberhasilan dalam dunia pendidikan. Prinsip efektivitas mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum dapat mencapai tujuan tanpa adanya kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan kurikulum itu sendiri harus jelas karena kejelasan tujuan akan mengarahkan pada pemilihan dan penentuan isi, metode, sistem evaluasi, dan model kurikulum apa yang akan digunakan, serta akan mempermudah dalam implementasi kurikulum itu sendiri. Efektivitas mengajar guru. Efektivitas mengajar guru merupakan suatu pengukuran keberhasilan seorang guru dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, guru dalam mengajar harus memiliki tujuan yang ingin dicapai agar pembelajarannya dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, seorang guru di dalam mengajar tujuannya ingin menumbuhkan proses bertanya agar murid itu menjadi aktif. Keterampilan bertanya siswa itu yang ingin dicapainya. Jadi, seorang guru memberikan materi, kemudian menjelaskan menggunakan metode, strategi, model pembelajaran yang menarik sehingga siswa melakukan diskusi dan bertanya. Nah, jika mereka itu diskusinya lancar dan proses keterampilan bertanyanya itu lancar dan ada yang menjawab, ada yang menerima jawaban dengan baik, nah disitulah tujuan seorang guru itu dapat dikatakan tercapai. Itulah tolak ukur efektivitas mengajar seorang guru. Kemudian selanjutnya adalah efektivitas belajar siswa. Efektivitas belajar siswa menyangkut sejauh mana tujuan-tujuan pelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ditempuh. Nah, dari efektivitas belajar siswa ini, kita dapat mengetahui sejauh mana dari tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan itu dapat dipahami dan dicapai oleh siswa itu sendiri dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga proses belajar mengajar menjadi menarik dan menyenangkan. Misalnya, apabila ditetapkan dalam satu semester, siswa harus dapat mencapai sejumlah tujuan pembelajaran. Dan ternyata hanya sebagian saja yang dapat dicapai oleh siswa. Nah, maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran siswa tersebut tidaklah efektif. Nah, contoh lain dalam implementasi prinsip efektif dalam pembelajaran yakni adalah guru itu harus mampu melihat tujuan pembelajaran dengan baik sehingga dapat memilih atau merencanakan kegiatan-kegiatan yang mampu mengajak siswanya menjadi lebih aktif, produktif, dan kreatif dengan metode yang relevan sehingga mengantarkan siswa ini mencapai tujuannya, yang mana nanti diharapkan setelah dilakukan asesmen tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan efektif. Misal pada saat siswa diharapkan mampu menggunakan termometer untuk mengukur suhu, maka kegiatan yang direncanakan yakni haruslah kegiatan yang bisa mengajak siswa menggunakan termometer tersebut, misal dengan melaksanakan praktikum pengukuran suhu menggunakan termometer.
Sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan kesan yang mendalam kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan implementasi prinsip efektivitas dalam pendidikan selanjutnya. Jadi prinsip efektivitas dalam pendidikan itu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa adanya kegiatan yang terbuang sia-sia atau yang mubazir. Sehingga untuk bentuk implementasinya dalam pendidikan, prinsip efektivitas tadi adalah jika seorang guru dalam proses pembelajarannya menetapkan dalam satu semester itu harus menyelesaikan 10 program pembelajaran yang tentunya itu sesuai dengan pedoman kurikulum, maka dengan menerapkan prinsip efektivitas tadi, ke-10 program pembelajaran tersebut harus terselesaikan dalam satu semester. Kemudian, jika guru tadi sudah menetapkan 10 program pembelajaran dalam satu semester yang tentunya sesuai dengan pedoman kurikulum, namun dalam satu semester yang terselesaikan hanya 6 program pembelajaran, maka dapat dikatakan program pembelajaran yang dijalankan tadi belum efektif. Selanjutnya pada implementasinya prinsip efektivitas kurikulum di sekolah. Nah, jadi keberhasilan kurikulum ini kan akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan di sekolah. Nah, jadi prinsip efektivitas ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum itu mencapai tujuan tanpa adanya kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, jadi oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan kurikulum itu harus jelas. Nah, kejelasan tujuan ini mengarah pada pemilihan dan penentuan isi, metode, kemudian sistem evaluasi serta model kurikulum apa saja yang akan digunakan serta akan mempermudah dalam implementasi kurikulum itu sendiri. Nah, misalkan program kurikulum sudah ditetapkan, mulai dari rancangan pembelajaran, kemudian bagaimana jalannya belajar mengajar, tetapi saat pelaksanaannya ada kekurangan, mungkin dari siswa yang tidak mencapai tujuan pembelajaran, kemudian pembelajaran tidak berlangsung efektif dari segi waktu. Nah, maka harus dilakukan evaluasi agar kurikulum tersebut menjadi efektif. Selanjutnya yaitu rumusan prinsip efektivitas. Rumusan dan pandangan tentang efektivitas menunjukkan bahwa untuk mengetahui sesuatu itu mencapai tingkat efektivitas atau tidak, maka harus dikaitkan dengan antara target, dalam hal ini kehendak, tujuan, atau sasaran, dengan hasil yang telah dicapai. Suatu hasil dikatakan mencapai efektivitas jika setelah pelaksanaannya diperoleh hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan di sini yang menjadi indikator atau ukuran efektivitas adalah kesesuaian antara target dengan hasil yang dicapai. Implementasi prinsip efektivitas di sekolah. Dalam prinsip efektif, sekolah memiliki target tersendiri yang ingin dicapai. Secara umum, sekolah yang efektif merujuk pada keberhasilan sekolah dalam memberdayakan semua komponen sekolah dan memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Fungsi sekolah meliputi fungsi ekonomis, di mana sekolah ini memberi bekal kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat hidup sejahtera. Contohnya berwirausaha. Kemudian fungsi sosial sekolah menjadi media bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial. Di sini sekolah mengajarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu salah satunya saling menghargai di lingkungan atau kehidupan sosial. Yang ketiga yaitu fungsi budaya. Sekolah menjadi media untuk melakukan transmisi dan transformasi budaya. Yang keempat, fungsi pendidikan. Sekolah sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan pembentukan kepribadian siswa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.